balik-balik ya. Mau jatuh. Kesenggol lagi. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget lagi. Dan langsung aja di video kali ini saya pengen ngebahas satu brand yang comeback ke Indonesia. Ya saya yakin mungkin sebagian pada tahu ya. Saya ngomongin tentang Honor yang sudah resmi kembali ke Indonesia ya. Jadi buat mereka yang sudah menantikan Honor comeback setelah sempat menghilang beberapa waktu yang lalu, nah mereka sekarang udah hadir lagi. Mereka udah siap dengan line up produk yang sangat mengesankan ya. Jadi mereka comeback nggak cuma dengan 1-2 perangkat, tapi bener-bener borongan semuanya dibawa. Dan karena saya penasaran, ya saya langsung aja pinjam ke Honor Indonesia untuk nyobain produk-produk terbaru mereka ya. Tapi mungkin dalam video ini karena produknya lumayan banyak, saya hanya akan unboxing sama kasih impression aja dari produk-produknya ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya sangat menarik ya, kayak ngeliat teaser-teaser dari teman-teman yang udah nyobain duluan, itu kayak wow, mantap. Oke, jadi ini dia ada sekantong produk-produk dari Honor di sini. Yang pertama, di sini yang di atas itu ada ini nih, ada smartphone-nya yaitu Honor X9C 5G ya, X9C. Ini adalah handphone yang waktu itu ditunjukkan punya durabilitas luar biasa ya, jadi bisa diketok-ketok, bisa jatuh segala macem. Tapi nanti bakal saya cobain ya, mungkin ini terakhir ya karena dia butuh apa ya, scanner lah untuk nyobain. Jadi saya taruh dulu, yang penting kita udah tahu ada Honor X9C 5G. Abis itu, ini adalah Honor 200 Pro ya. Ini Honor 200 Pro masih segel, masih mantap. Nanti kita buka. Habis itu, ini juga sempat saya lihat beberapa kali, yaitu adalah Honor Magic V3. Wah, ini nih. Ini adalah foldable-nya Honor ya. Jadi mereka comeback membawa 3 smartphone paling tidak yang udah saya ada di sini, gitu saya pinjam. Ada X9C, ada Honor 200 Pro, dan ada foldable mereka yaitu Honor Magic V3. Oke, ini bakal kita unboxing juga. Habis itu sisanya yang di sini, wah, ini juga bagian dari ekosistem mereka ya. Mereka juga ngebawa tablet ya. Ada Honor Pad 9 ya, mereka ngebawa tablet mereka Honor Pad 9. Dan sini saya juga dipinjemin untuk keyboard mereka yaitu Honor Pad 9 Smart Bluetooth Keyboard. Oke, nanti bakal kita cobain juga sebentar. Dan satu lagi untuk melengkapi ekosistemnya, ada laptop juga. Ini adalah, bisa main tulisannya ya, Honor Magic Book Art 14. Oke, jadi mereka comeback dengan smartphone yang cukup komplit line up-nya, ada tablet dan juga ada laptop. Jadi comeback-nya terlihat sangat serius ya Honor kali ini. Oke, excited banget nih, kita cobain yang mana dulu. Oke, saya cobain handphone dulu ya. Satu dari ini saya cobain yang ini dulu deh, Honor 200 Pro ya, Honor 200 Pro. Oke, ini dia salah satu yang akan hadir di Indonesia. Saya langsung buka aja. Oke, Honor 200 Pro langsung di depan. Wih, ini warnanya cakep banget sih di kamera, asli ya, aslinya cakep. Di kamera juga ini bagus banget sih warnanya. Jadi kayak ada garis gitu ya, kayak mungkin kuas gitu ya, kayak semacam kuas gitu. Terus dia curve ya, enak juga di tangan dipegang, dan handphonenya tipis ya, nggak berasa tebal. Untuk first impression saya nih, handphone asik banget sih dipegang ya, tipis, nyaman dipegang, dan desainnya wow, warnanya bagus banget sih. Saya suka banget warnanya. Saya coba nyalain dulu, kita lihat isinya kayak gimana ya, setupnya segala macam, dan kita skip ke setupnya sudah selesai. Oke, jadi ini dia si tampilan dari Honor 200 Pro setelah tadi saya login lah, paling tidak udah masuk ke home screen. Nih tampilan UI-nya dari Magic OS. Ya mungkin sebagian orang nggak terlalu familiar dengan Magic OS, tapi ini dia tampilannya. Oke, clean, cakep gitu kelihatannya. Kita geser-geser, dia seperti ini untuk tampilannya untuk si Magic OS. Dan mungkin sebagian dari tadi juga udah ngeh ya, kalau yang menarik di sini adalah untuk kamera depannya. Dia pakai bukan punch hole satu kamera, tapi dia punya 2 kamera, karena kameranya itu ada 2 memang, yaitu 50 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk depth sensornya. Jadi ada 2.
di bagian depan seperti ini. Sedangkan di bagian belakang itu dia triple camera ya. Jadi specsnya kurang lebih bisa langsung lihat seperti sekarang. Udah ada OIS-nya juga. Jadi sebenarnya ini harusnya sih kameranya mantep ya. Kita coba deh ambil foto-foto dikit gitu. Antar muka kameranya juga cukup familiar sebenarnya. Mode foto, ada portrait, ya, dia ada night mode, ya, ada aperture mode juga ya, untuk aperture, untuk bokeh-bokeh. Untuk kamera belakang dia perekaman video udah bisa sampai 4K ya, udah bisa sampai 4K. Terus untuk kamera depan di sini dia sudah bisa 4K juga. Jadi depan belakang sudah bisa 4K dan kalau saya lihat di sini sih. Dan buat yang penasaran untuk specsnya, dia tuh di sini membawa specs yang menurut saya cukup menarik ya. Dia udah pakai Snapdragon 8S Gen 3 ya, chipset yang udah tergolong kenceng, udah oke banget. Terus RAM-nya dia 12 GB, udah mantep dengan storage 512 GB. Terus untuk layar dia juga udah cakep ya, udah secara panel bagus, udah pakai OLED, resolusinya tinggi, pastinya juga udah 120 Hz. Jadi kalau misalnya bisa dijual dengan harga yang kompetitif sama Honor Indonesia, ini masih bisa banget sih untuk menjadi opsi yang sangat menarik ya, karena specs-nya oke banget ya seperti tadi saya bilang. Dan kita lanjut ke smartphone berikutnya yang paling mahal di sini. Ya udah pasti ini flagshipnya Honor Magic V3. Ya ini adalah smartphone foldable dari Honor. Kita langsung buka saja. Oke, seperti biasa namanya handphone foldable pasti kebuka ya dalam kotaknya. This device a foldable phone with flexible display ya. Ada catatan-catatan ya bagi mereka yang baru beli ya, nanti segini. Oke, tipis. Pas diangkat pertama langsung berasa tipisnya. Ini Honor Magic V3 berasa tipis sih, handphone mantep nih. Ini belum saya buka ya kata saya, tapi masih dipegang gini aja udah berasa tipis banget. Langsung kita keluarin kameranya. Nih di bagian belakang kameranya gede. Oh wow, Honor Magic V3 ini kayak dia pakai material kayak vegan leather gitu. Warnanya warna-warna bata bukan sini. Kayak gini, kayak warna bata gitu, merah-merah bata. Terus untuk list-listnya ya di pinggir-pinggirnya tuh warna gold ya, jadi kombinasinya sebenarnya masih kayak satu palet lah warnanya. Mirip-mirip. Terus di bagian layar dalam ini belum saya itu ya. Nih, nah, oke. Untuk crease-nya kelihatan minimal, ini belum dilipat. Crease-nya bisa langsung lihat seperti sekarang sebelum dilipat dengan layar segede ini dan handphone-nya tuh tipis. Sekarang coba kita lipat saja. Oke, wah enak sih. Ngelipatnya enak. Nah, terus dia langsung kebuka. Pasti kita coba lagi. Yang pasti nih handphone berasa tipis sih. Enak buat kipas-kipas ini. Oke, mantap. Dipegang begini pas dilipat dari dua juga nggak berasa tebel ya. Masih tetap berasa tipis. Enak banget dipegang. Ini pasti di kantongnya juga nyaman banget. Ada casingnya langsung sepasang untuk lapisan depan dan belakang. Dan warnanya sama ya sama handphonenya. Dan oke, nggak bikin handphonenya berasa tebel ya, masih berasa cukup tipis untuk sebuah foldable. Ini oke banget sih feel-nya, feel di tangannya oke banget. Dan saya juga baru ngeh nih di casingnya di bagian sekitar kameranya ternyata ada angsle-nya, jadi ternyata ini bisa dibuka. Nah, jadi sudah dikasih seperti ini sama Honor. Jadi misalnya kalian mau pakai foldable-nya buat nonton, udah langsung bisa ya, nggak usah beli casing terpisah, langsung dikasih. Dan ini untuk crease dari layarnya setelah tadi saya udah lipat sekali dua kali, langsung bisa lihat. Dan ini kalau saya raba sih masih berasa tipis ya, masih oke banget. Jadi untuk crease harusnya oke. Nah sekarang seperti biasa kita skip dulu sampai saya setup, kita masuk ke home screen-nya. Dan sekarang ini dia balik ke tampilan home screen-nya dari si Honor Magic V3. Ya seperti ini untuk tampilan home screen-nya kalau kita udah buka. Kalau misalnya di tampilan sini ya, seperti yang ini bisa lihat. Kita geser-geser, terus misalnya saya lagi buka Play Store ya, belum login. Saya buka, ya langsung nyambung ke sini. Terus kalau misalnya kita buka di sini, dia juga ada, ya ada dock ya, atau taskbar-nya buat multitasking. Langsung gitu. Terus kalau misalnya kita coba drag ke atas, oke, udah ada circle to search. Ya, udah ada circle to search juga di sini. Terus kalau misalnya kita buka aplikasi, kita geser ke atas ya untuk ini. Nah dia bisa langsung untuk yang ke kiri ini untuk split screen, yang ini bikin kayak floating window gitu. Jadi misalnya buka split screen seperti ini,
Ya, langsung split screen, kita pilih langsung seperti sekarang. Ya, bisa dipindah-pindah juga. Atau vertical swap. Ya, langsung bisa begini, terus kita bisa save juga sebagai pair. Oke. Untuk tampilannya seperti ini, bagus ya, menarik banget. Tampilan depannya seperti ini kalau pakai casing, sedangkan kalau nggak pakai casing, ya kayak kita cabut dulu ya, soalnya nih handphone tipis banget ya, enak banget dipegangnya untuk sebuah smartphone foldable. Dan karena saya penasaran, kita coba untuk compare dikit kali ya sama foldable yang ada di studio, Samsung Z Fold 6. Kalau begini kita bisa lihat bahwa ya Honor smartphone-nya memang sedikit kelihatan lebih lebar ya, tapi dia lebih tipis ya. Ya kelihatan banget lebih tipis ya kalau dibandingkan sama Z Fold 6. Wih, mantep nggak tuh? Beda banget. Tipisnya ini ya slightly curve, yang ini emang lurus-lurus aja. Tapi Honor jauh kelihatan lebih tipis ya untuk bagian smartphone-nya. Tipis-tipisan, langsung aja bisa lihat perbandingannya antara Honor Magic V3 sama Samsung Galaxy Z Fold 6 ya. Jadi emang Honor di sini kelihatan lebih tipis. Terus buat sedikit tambahan juga, saya akan coba compare dengan foldable lain, yaitu di sini ada Vivo X Fold 3 Pro ya. Dan kalau misalnya kita compare side by side, ya mirip ya, untuk dimensinya, tingginya kurang lebih sama. Ya Honor sedikit lebih lebar, ya tapi dia tingginya sama. Terus kalau untuk tipis-tipisan, lagi-lagi Honor kelihatan lebih tipis ya, smartphone-nya kelihatan lebih tipis dibandingkan sama Vivo X Fold 3 Pro. Jadi start yang bagus banget untuk Honor Indonesia ngebawa foldable mereka yang punya tampilan begitu premium ya, tipis begini, enteng, nyaman dipegang. Dan kalau ngomongin specs, ini juga nggak main-main. Specsnya udah oke banget. Kayak misalnya bagian layar yang di dalam, ini dia udah pakai LTPO AMOLED ya, udah 10-bit HDR10 plus Dolby Vision 120 Hz. Ukurannya itu juga gede ya, 7,92 inci. Terus untuk bagian depan ya, covernya ini 6,43 inch. Tetap dengan LTPO AMOLED juga 120 Hz. Jadi layar depan sama layar dalam ini udah oke banget. Habis itu kalau yang penasaran dengan specs dalamnya, dia tuh pakai Snapdragon 8 Gen 3. Ya ini chipset flagship 2024 ya, chipset yang masih kencang banget, tetap layak banget untuk diperhitungkan karena masih punya performa yang bagus. RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB. Ini oke banget sih ya. Untuk specs-nya sebenarnya masih oke banget, dan ya apresiasi banget kepada Honor ngebawa foldable flagship mereka untuk dijual di Indonesia. Terus buat yang penasaran untuk baterai dengan handphone yang tipis ya seperti ini, enak banget sih buat kipas-kipas. Yang tipis begini, dia tuh punya kapasitas baterai 5150 mAh dengan chargingnya itu 66 watt. Jadi ya mantep ya, specsnya bagus ya, top tier untuk kelas flagship, baterainya gede, ngecasnya juga cepat. Satu lagi mungkin untuk bagian kamera, udah bisa lihat ya dari tadi, ya kameranya di bagian belakang ini juga menarik sekali. Karena di sini dia tuh punya triple camera ya, ada lensa utama, ada periscope telefoto, dan ada ultra wide-nya juga. Jadi walaupun dia handphone lipat tipis, tapi kameranya tidak compromise. Mantap sekali. Di bagian cover screen dia juga ada satu kamera ya, yang di bagian cover screen, dan yang saya suka di bagian dalam ya, dia tetap ada kameranya, dan dia cukup unik ya Honor di sini, karena biasanya foldable naruh kamera di dekat layar itu yang di bagian dalam itu di pojok, tapi Honor ditaruhnya sedikit lebih ke tengah seperti ini. Dan untuk user interface kamera kita buka aja, kita masuk ke bagian kamera. Ini masih mirip ya pastinya dengan Honor 200 Pro yang sebelum saya buka ya, mode-modenya sama seperti yang bisa dilihat sekarang. Ya, fotonya. Habis itu untuk video dia bisa ngerekam sampai resolusi 4K untuk kamera belakang, dan untuk kamera depan dia juga tetap bisa ngerekam hingga resolusi 4K. Ini untuk pakai yang cover screen. Sedangkan kalau misalnya kita pakai kamera yang ada di bagian dalam, UI-nya udah adaptif ya, jadi langsung bisa kebuka seperti sekarang, dan ini bisa ngerekam hingga resolusi 4K juga. Oke banget. Jadi misal kalian mau pakai kameranya dengan kamera dalam seperti ini, misalnya mau bikin video atau mau foto selfie sendiri, ya pasti ya udah bisa juga. Saya begini dan bisa digeser ke bawah juga. Oke ya, cakep. Jadi misalnya kalian mau ngambil gambar seperti ini, oke ya, cakep banget. Dan untuk sampelnya kita coba deh ambil foto di sini. Ini untuk
hasil dari kamera di dalam. Dan itu dia hasilnya, dan saya tambahin juga beberapa sampel lainnya yang mungkin saya ambil setelah video ini di syuting ya. Oke, itu dia untuk kamera dari Honor Magic V3. Ini menjadi foldable yang tidak compromise ya. Desain mantep, tipis, enteng, handphonenya speknya juga bagus. Ya udah komplit semua, chipsetnya kencang, storage gede, RAM-nya gede, dan kameranya juga menarik sekali untuk sebuah foldable. Terus untuk UI-nya juga first impression saya bagus ya, dia udah fluid sekali, udah mateng gitu untuk mengakomodir fungsi sebagai sebuah smartphone foldable. Oke, ini mantap banget foldable-nya. Kita simpan dulu dan berlanjut ke barang lainnya, masih ada beberapa. Saya akan ngebuka sedikit untuk tablet mereka untuk ngelihat ekosistem yang dibawa sama Honor Indonesia. Nah, di sini ada Honor Pad 9 ya, langsung dibawain tabletnya, ada tulisannya Honor Pad 9. Oke, ini dia tabletnya. Dari box sih kelihatan menarik ya. Oke, ini dia tampilan dari bagian belakang Honor Pad 9. Ya, ada AI kamera di tengah, tulisan Honor dengan warna grey, abu-abu, silver ya. Pokoknya desainnya menurut saya cakep sih. Dia minimalis, standar-standar aja gitu, nggak neko-neko. Dan untuk tampilan depannya udah kamera satu di depan, di tengah, jadi buat video call atau mungkin mau ambil foto gitu ya, udah aman dia di tengah. Kita nyalain dulu sebentar. Dan sekarang kita balik lagi. Ini dia untuk tampilan home screen dari si tabletnya Honor Pad 9 dengan Magic OS ya, masih dengan antarmukanya Honor. Di sini sih oke ya. Saya suka interface-nya clean gitu, cakep. Mungkin kalau bagi sebagai orang, bezelnya tebel bang. Enggak sih kalau menurut saya untuk sebuah tablet yang kalau lihat referensi harga di luar sana nggak terlalu mahal. Sebenarnya yang kayak gini tuh masih oke banget, tambah lagi kameranya udah di tengah, ini bagus banget ya, udah satu start yang bagus. Untuk layar sendiri dia punya ukuran 12,1 inci, panelnya jenis IPS LCD. Terus untuk specs-nya dari si tabletnya Honor yang satu ini, dia chipsetnya adalah Snapdragon 6 Gen 1. Jadi adalah chipset yang sama seperti yang digunakan di Honor X9C ini ya. Jadi chipsetnya sama, RAM-nya 8GB dengan kapasitas penyimpanan 256GB. Terus buat baterainya dia juga udah lumayan gede, 8300 mAh dan sudah support charging 35 watt. Tapi yang namanya tablet seperti ini di antara keluarga smartphone dan perangkat lainnya, tentu kan ini adalah satu bagian ekosistem. Nah, tadi saya mencoba melihat ada satu ekosistem yang menarik ya di sini di perangkatnya Honor, dan di sini disebut namanya sebagai Magic Ring ya. Jadi dia bisa saling terkoneksi dengan perangkat Honor yang lain. Di sini saya udah login di Honor Magic V3 dan juga di Honor Pad 9 dengan Honor ID. Jadi kedua smartphone-nya harus login dengan Honor ID yang sama. Habis itu kalau di tablet kita bisa lihat di sini ada menu Magic Ring, kita bisa tap menunya dan dia akan hadir dengan interface seperti ini. Dan yang menarik ya, jadi dia tuh sebenarnya bisa ada satu fungsi untuk kayak screen share, screen mirroring gitu. Ini tuh nggak cuma dari smartphone ke tablet, tapi dari tablet bisa di share balik ke smartphone. Ini unik banget. Jadi contoh nih ya, sekarang coba saya pinggirkan dulu. Ini dari si tablet Magic Ring, saya tap di sini. Ada opsi screen sharing. Ini saya tap, saya drag ke Honor Magic V3. Kita drop, dia akan connecting dan bisa lihat ya di sini. Menarik banget sih untuk sebuah smartphone dengan layar yang gede seperti ini, dan bisa langsung lihat ini layar dari tabletnya pindah ke smartphone dan saya bisa navigasi. Ya, jadi tabletnya mati ya layarnya, tapi kalau misalnya kita coba nyalain, nyambung. Lucu banget sih kalau ngelihat layar tablet bisa di mirroring ke sebuah smartphone, dan di situ kita juga bisa bikin dia jadi full screen ya, walaupun nggak full banget, tapi tetap ya full navigation. Kita bisa mengoperasikan tablet dari smartphone-nya Honor. Ini oke sih, cakep banget. Terus ada di sini ada tombolnya untuk kita back atau balik ke home atau buka menu seperti yang sekarang. Jadi benar-benar ini kita bisa menavigasikan, bahkan kita juga bisa mengaktifkan untuk kameranya. Ya, ini kameranya, kamera depannya nyala sebenarnya, tapi di sini layar mati. Kalau saya angkat, nah, connect ya, keren banget sih. Dan ini kalau misalnya tadi kita coba connect dari layar tablet ke smartphone, ini juga bisa saya matiin ya, seperti yang saya bilang. Sini coba saya matiin.
Sekarang kita balik fungsinya. Layarnya dari smartphone kita drag ke tablet. Ya, jadi sekarang bisa dilihat layar dari Honor Magic V3 itu pindah ke tabletnya. Ini satu opsi yang menarik banget sih dari integrasi ekosistemnya Honor. Nah, sekarang kita coba aja untuk fungsi yang pastinya kalau namanya ekosistem bisa nyambung ini harusnya kan bisa drag and drop ya. Kita coba untuk drag and drop. Di sini saya udah buka aplikasi gallery. Saya buka files di sebelah sini. Kita coba pilih 2 foto yang sekarang. Kita coba drag, drop. Dan oke, sukses ya. Jadi untuk transfer data, kalau kalian punya ekosistem begini, ini salah satu keuntungan yang bisa kalian lakukan secara lebih gampang ya kalau dengan ekosistem yang sama. Ini menarik banget untuk tabletnya, dan mereka juga ada keyboardnya nih, Honor Pad 9 Smart Bluetooth Keyboard. Saya coba buka sedikit, kita coba pasangin. Oke, presisi sekali, dan untuk koneksinya tuh dia akan menggunakan Bluetooth. Jadi tampilannya kurang lebih kalau udah pakai keyboard case-nya akan seperti ini. Terus kalau kita bisa lihat juga di bagian samping nih, nah ini baru ada switch-nya untuk nyalain koneksi Bluetooth-nya, ada port USB-C-nya juga. Ya kalau misalnya dia udah connect, nanti akan ada notifikasinya. Dan sudah terkoneksi dengan sangat baik. Jadi untuk ekosistem tabletnya menarik banget, Honor ya. Ini udah oke banget fungsinya. Tadi kita udah coba screen mirroring-nya yang sangat unik. Dan kita buka satu lagi deh untuk perangkat ekosistem dari Honor, yaitu laptopnya. Ya ini mungkin kita singkat aja, nggak akan ngetes macam-macam, tapi saya lebih pingin lihat kayak gimana sih gitu laptopnya. Karena kalau saya lihat gambar-gambar yang beredar di internet, ini juga satu perangkat yang menarik sekali sebenarnya nanti untuk dibahas kemudian hari. Wow, lihat kotaknya, tipis banget kotaknya di dalam. Jadi ini kotaknya di depan boleh lah kelihatan gede. Ya pas lihat kardus yang di dalamnya tipis banget. Oke, ini dia Honor Magic Book Art 14 ya. Wow, kotaknya tipis banget. Saya kira tuh laptop bakal yang kotaknya tebel, ternyata tipis banget. Ini beneran laptop nih. Oke. Wih. Warnanya cakep sih. Hijau itu ya. Hijaunya bagus. Ya, matte finish juga. Ada tulisan Honor di tengah, dan yang pasti laptopnya tipis, enteng juga. Wow. Desainnya saya suka banget ini. Cakep banget desainnya. Ini kita bisa lihat tuh tipisnya seberapa dari bagian samping. Ini ada HDMI, ada USB-A, ada audio combo jack. Di sisi sebaliknya ini ada 2 USB-C, dan ini apa ya? Tombol. Ntar kita cobain. Oke, kita coba buka sekarang. Wah, oke. Ini oke banget, tipis, enteng, warnanya bagus, ya. Dan ini sudah ada tombol copilot-nya, jadi berarti sudah mendukung AI ya, sudah standar 2025 banget untuk ada AI-nya. Jadi sekarang kita coba nyalain aja, ini nyalainnya gimana? Ternyata ini tuh yang di samping. Ya, yang di samping ini adalah webcamnya. Webcamnya terpisah dong. Jadi pantesan tadi kalau saya lihat di depan nih kok ada konektor apa di atas ini kan. Jadi webcamnya itu kita pasang sendiri di atas begini. Unik sih, tapi ini keren ya. Jadi Honor mencoba untuk ngakalin gimana laptopnya itu bisa punya layar yang lebih full tanpa terdistraksi sama webcam. Ya, jadi dipisahin webcamnya. Wow. Keren. Oke, jadi tadi udah habis unboxing, sekarang kita udah di setup, udah masuk ke home screen-nya. Ini dia si Honor ya, yang dengan laptop yang sangat menarik ini. Dan beda untuk specs, dia itu di sini pakainya adalah Intel Core Ultra 5 ya, terus RAM-nya 16 GB. Dan untuk storage-nya itu dia 1 TB. Jadi sebenarnya secara specs ini udah menarik banget, udah oke banget. Dan sebagai ya ekosistem lagi-lagi, sini dia ada yang namanya Honor PC Manager. Ini kayaknya masih ada update sedikit, jadi belum bisa saya pakai. Tapi paling nggak di sini kita bisa dapat gambaran fungsi-fungsi yang bisa digunakan ya. Dia bisa ada screen sharing ya, kayak yang tadi saya lakukan di smartphone sama tablet. Nah itu sepertinya juga bisa dilakukan.
di laptopnya ada device clone ya, terus ada Honor Share atau ya airdropnya Honor. Jadi misalnya kita pengen kirim foto dari smartphone ke handphone, ya udah bakal bisa dikirim dengan sangat gampang. Kayak kita airdrop aja, misalnya ada foto, sini saya share, langsung kedeteksi ada laptop di sini, saya tinggal pencet Honor Share, dia akan langsung connect ke laptopnya dan kita bisa langsung lihat ada masuk datanya di sini, kita langsung bisa buka. Nah, udah langsung bisa dicek ya, langsung masuk. Kemudian yang saya juga penasaran adalah soal kameranya tadi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa laptopnya itu bisa punya bezel yang bisa dikatakan cukup tipis ya. Oke banget ya, kayak simetris gitu, rapi dan tidak ada kameranya. Soalnya kameranya itu kan diumpetin secara terpisah. Ini menurut saya bagus dalam beberapa hal ya. Pertama dari segi estetika, dia cakep banget. Ya jadi laptopnya bisa kelihatan lebih clean, layarnya kayak berasa lebih luas. Habis itu dari segi security, ini juga bagus banget. Karena kan mungkin beberapa orang atau kita juga sering lihat ya, beberapa laptop tuh punya kayak switch sendiri untuk nutup kamera dan segala macam. Ini kameranya dicopot, nggak usah ditutup, langsung dicopot. Nah terus kalau misalnya kita coba aktifin kamera saat kamera belum dipasang, ya saya coba di sini aktifin kamera. Kameranya itu nggak bisa diaktifin ya, karena memang kameranya nggak ada gitu di atas ya. Kameranya belum dipasang, tapi kalau misalnya saya coba pasang kameranya langsung, ya ini kameranya dari samping sini, kecil begini by the way. Kalau ada yang penasaran bentuknya kayak gimana, nah kurang lebih begini nih kameranya dari si laptopnya. Kecil banget dan dia ada koneksi magnetik ya. Kita coba pasang sini, langsung klik dan langsung nyala kameranya gitu. Oke sih ya, jadi inovasinya ya, bagaimana implementasi teknologinya juga menarik banget. Cuman untuk saya tidak akan berpanjang-panjang dulu di laptop ya, walaupun saya suka banget sih dengan laptopnya ya. Tapi mungkin akan saya simpan pada pembahasan lain hari. Jadi untuk ekosistem saya bisa bilang Honor masuk nggak cuman untuk hore-hore doang ya, masuk kayak oh iya kita comeback dengan produk baru, enggak gitu, tapi mereka emang comeback dengan banyak produk ya. Mungkin emang sebagian produknya bukan yang benar-benar baru, tapi yang namanya comeback nggak apa-apa, yang penting mereka sudah menyiapkan produk untuk kembali ke pasar Indonesia. Produknya juga bagus-bagus ya, tadi kita juga udah bisa lihat ada integrasi ekosistemnya sangat seamless ya, untuk tablet, ada laptopnya juga, handphonenya ya, smartphone-nya ini juga cakep-cakep banget. Ini ada Honor 200 Pro dan di sini ada yang Honor Magic V3. Ini adalah smartphone yang oke banget. Jadi untuk menutup satu lagi, ini dia dari bagian ekosistem satu smartphone yang paling strong, yang paling banyak videonya beredar di sosmed. Honor X9C. Ini tuh agak beda sih smartphone-nya, soalnya dia ya punya desain yang menarik banget. Tapi dia tuh seperti mencoba low profile gitu ya. Dan by the way ini sebenarnya handphone udah saya buka sebelumnya karena saya nggak sabaran. Dan bagus juga sih. Jadi kita menghemat waktu untuk setup ya. Jadi ini handphone udah saya setup, udah saya sempat coba lihat sedikit. Dan by the way buat yang penasaran atau belum pernah lihat, ini dia tampilan back cover dari Honor X9C. Ini smartphone-nya kayak gini. Dia kayak warna-warna ungu metalik tapi dengan saturasi yang tidak terlalu tinggi ya. Oke banget. Handphone tipis ya, handphone tipis, enteng, dan info atau breaking newsnya adalah dengan desain setipis enteng ini, si Honor X9C 5G dia punya baterai yang gede banget, 6600 mAh dengan dimensi seperti ini. Ini wow, gokil banget ya. Terus untuk layarnya juga saya udah coba lihat-lihat, ini layarnya oke banget ya, punya panel yang bagus ya, warnanya bagus juga, tajam, kontrasnya cakep. Tapi highlight dari Honor X9C adalah durability-nya. Ini kayak smartphone yang digambarkan luar biasa kuat ya, dari ketahanan segala macam. Teman-teman reviewer yang lain udah pada nyobain, ada yang getok, jatoin, belah duren lah, jatoin ke keramik segala macam. Dan saya juga bakal cobain beberapa skenario yang mungkin sudah sempat kalian lihat, dan saya ada beberapa skenario juga yang kepikiran sama saya untuk ngetesin si Honor X9C ini. Jadi kalau misalnya dia jatuh, misalnya kayak gini nih ya, ya kayak gitu sih enteng ya, harusnya mah nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu sih kayak harusnya kuat-kuat aja. Tapi nanti kita cobain aja. Saya juga penasaran seberapa kuat sih Honor X9C. Langsung aja kita cobain sekarang. Oke, jadi untuk tes pertama Honor
X9C, kita drop test yang ringan-ringan dulu aja. Jadi ini menggambarkan ya kondisi yang umum, misalnya kita lagi di meja, terus handphonenya jatuh gitu ya. Ini tesnya ringan, tapi kita cobain aja. Ini smartphone-nya, misalnya kita nggak sengaja, jatuh handphonenya. Nah, layarnya masih oke, tidak ada masalah, ya masih mulus. Misalnya kita coba jatuhin lagi, layar duluan ya. Salah, pinggir duluan itu. Oke, nggak masalah. Ini layar duluan deh, beneran. Aman, ya. Jadi dari meja jatuh ke bawah aman. Sini kita jatuhin, tidak ada masalah. Oke, kita lanjut tes berikutnya. Lanjut lagi, sekarang tes kedua. Ya tadi kita udah cobain jatuhin dari meja, terus kita banting-banting kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita cobain untuk yang mungkin lebih relate untuk sebagian orang adalah misalnya jatuh di tangga. Kan kalau jatuh di tangga lebih heboh jatuhnya. Kita cobain aja. Jangan kita sayang-sayang, ini handphonenya. Sekarang kita cobain. Apa kabar tuh? Sehat? Oke, masih sehat, masih aman, masih berfungsi dengan baik. Kayak kita coba sekali lagi deh, penasaran? 3 shot. Oke. Ini yang tes kedua, masih baik-baik saja. Mungkin kita naikin sedikit kali ya derajatnya. Untuk yang tes ini sekali lagi. Misalnya kita jalan terus nggak sengaja jatuh. Salah, jatuh. Kesenggol lagi. Ini kita rusuh banget ya. Masih utuh, layarnya tidak pecah. Nggak ada masalah. Strong. Jadi kita lanjut aja ke tes berikutnya. Tes berikutnya, ini kebetulan saya habis ganti pintu. Nah, di sini ada paku. Kan ditunjukin juga kalau Honor X9C itu bisa dipakai buat getok-getok lah ya. Ini buat nunjukin, ini kita pakai palu beneran. Ya, jadi kayaknya solid ya. Sekarang kita pakai yang ini. Udah masih nyala. Ya. Handphonenya masih bekerja dengan baik. Sekarang kita cobain. Nih, sini. Oke, layarnya masih utuh ya, screen protectornya paling bocil-bocil plastik ya. Tapi masih bekerja dengan baik. Jadi kalau misalnya kita cobain lagi. Ya, tes yang ini lulus juga. Dan satu tes terakhir nih dari si Honor X9C 5G itu, waktu itu saya sempat ngeliat teman-teman nyontohin atau nyobain ngerebus si smartphone yang satu ini. Nah, kebetulan saya habis masak mie instan, ini bisa dilihat airnya mendidih ya. HP-nya bakal saya coba celupin ke sini. Kita rebus jadi buat side dish. Sekarang ini si Honor X9C, supaya tidak terlihat seperti handphone dummy, saya setelin video ya. Ada setelin video rebus handphonenya. Balik-balik ya. Mau ngebul cuy. Tuh sampai blubuk-blubuk dan langsung aja kita angkat ya. Kayaknya udah cukup matang nih handphonenya. Kita angkat ke piring ke sini. Ya. Masih bekerja dengan baik smartphone ya. Jadi masih tetap bisa nyala, video juga ya masih bisa disetel dengan baik. Jadi, Honor X9C lulus tes rebus-rebusan. Oke, jadi sudah selesai menyiksa Honor X9C 5G. Cukup fun ternyata, kayak semacam stress release. Tadi getok-getok ke pintu ya pakai paku gitu ya. Terus ngerebus segala macam. Itu mungkin pada praktek kehidupan sehari-hari ya mungkin
tidak terjadi ya, kita nggak ngerebus smartphone, nggak pakai layar buat malu kayak tadi, tapi mungkin kalau ada yang butuh banget bisa sih. Tapi kalau mungkin kayak drop test kayak tadi, jatuh dari meja, jatuh dari kantong, jatuh di tangga berkali-kali, itu kan sebenarnya lebih mungkin terjadi. Dan ya, Honor X9C 5G survive ya, bisa bertahan sesuai dengan klaimnya Honor. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari sebuah smartphone yang punya durability mantep ya, udah tadi saya cobain, ya itu kalian bisa cobain si ini, Honor X9C 5G. Dan by the way, untuk specs-nya tadi di awal saya sempat skip sedikit ya, jadi dia udah pakai Snapdragon 6 Gen 1, RAM-nya itu sebenarnya udah gede, 12GB dengan storage 256. Terus untuk layarnya juga udah bagus ya, dia ada curve-nya segala macam, resolusi tinggi, udah 120Hz. Tapi yang menurut saya paling mantep dari smartphone ini ya baterainya sih. Baterainya tuh gede banget, dengan smartphone setipis ini baterainya itu 6600 mAh. Itu mantep banget ya kombinasinya di Honor X9C 5G. Nah, buat harganya ini sekarang sudah dibuka pre-ordernya, saya lihat itu oke juga, harganya di Rp4.599.000 lagi promo, dari harga aslinya di Rp5.999.000, jadi sisinya lumayan banget. Terus untuk smartphone lainnya seperti di sini ada Honor Magic V3, ini dijual di angka Rp24.999.000, 25 juta kurang 1.000, tentunya dengan promo yang menarik dari Honor. Jadi buat yang pengen nyobain foldable di Honor, yaitu harganya. Next, untuk yang di sini ada Honor 200 Pro. Ini dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, RAM-nya gede, storage-nya gede, dia slim, layar curve dan segala macem. Ini dijual di angka Rp8.799.000 ya. Kalian bisa cobain juga kalau mau berminat. Habis itu untuk tabletnya ya, misalnya kalian ingin melengkapi dengan ekosistemnya, di sini ada Honor Pad 9. Ini jual di angka Rp4.799.000 ya, jadi masih di bawah 5 juta. Kalian juga dapat bonus keyboardnya ya selama masa promo, jadi bisa dimanfaatkan sekali. Dan yang terakhir, satu produk yang menurut saya sangat menarik dan still the show ya, untuk first impression saya kali ini, selain si Honor X9C 5G yang luar biasa kuat, tapi laptopnya Honor ini sangat menarik dari segi tampilan sih. Pokoknya untuk first impression dari desain ini cakep banget. Nah, ini si Honor Magic Book Art 14 ini dijual di angka Rp24.999.000. Jadi 25 juta kurang 1.000, alias harganya itu sama dengan foldable-nya si Honor Magic V3 tadi ya. Jadi itu dia untuk video kali ini, udah unboxing dan nyobain produk-produk dari Honor yang sudah resmi masuk ke Indonesia. Di luar ekspektasi saya, ternyata produknya memang sangat-sangat menarik untuk ya dijajal gitu. Banyak banget yang menarik, foldable-nya cakep, ya punya handphone yang durability ya luar biasa, ya ada tablet untuk melengkapi ekosistem, dan tentunya laptop yang sangat menarik. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lengkap, bisa cek di sosial medianya Honor Indonesia, atau bisa cek juga link yang saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Oke, untuk sekarang kayak videonya segitu dulu. Makasih banyak nonton sampai habis video yang udah panjang ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.